Pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Pesing Koneng, Kebonceruk, Jakarta Barat. Ya, kebakaran ini diduga akibat api yang muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Boleh mau masuk? Bintara Solabon. Kobaran api begitu cepat membakar dan menghanguskan puluhan rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Pesing Koneng, Kebonceruk, Jakarta Barat, Rabu dini hari tadi. 20 unit mobil damkar serta petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Sementara warga yang panik berusaha mengeluarkan barang berharga agar tidak ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, pemirsa. Gerbang tol Ciawi, Remblong. Tuh banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kerasnya hantaman membuat dua gerbang tol hancur dan sejumlah kendaraan ringsek. Bahkan sebuah kendaraan terbakar. Akibatnya 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka. Korban tewas dan luka-luka saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang antri di pintu tol. Akibat kendaraan truk pembawa galon air mineral tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak beberapa kendaraan di depannya yang saat itu sedang mengantri mau masuk ke gerbang tol. Informasi yang pasti Pak terkait penyebab dari kecelakaan yang tadi disebutkan bahwa truk ini hilang kendali itu karena apa Pak? Kita masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi juga pengecekan kendaraan serta masih belum bisa minta keterangan ke sopir truknya karena masih belum sadarkan diri. Artinya ada 8 orang korban jiwa dalam kecelakaan ini? Atau? Betul, ke-8 yang meninggal dunia sudah kami evakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Ciawi, dan yang 11 orang yang luka-luka juga sama sudah penanganan medis. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sempat mengalami kemacetan panjang, arus lalu lintas kembali normal setelah 3 gerbang tol Ciawi 2 dibuka. Dari Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifa dan Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus menabrak 6 sepeda motor dan pedagang minuman di kawasan Taman Anggrek Grogol, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Pemirsa, 6 sepeda motor yang ditabrak oleh sebuah minibus mengalami rusak parah hingga masuk ke dalam kolong mobil. 1 orang pemotor yang tengah duduk di tepi jalan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya sepeda motor, pemirsa, barang dagangan penjual minuman yang ikut ditabrak juga mengalami kerusakan hingga berserakan di atas trotoar. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk saat melintas dari arah Selipi menuju Grogol dengan kecepatan tinggi. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan truk pengangkut air mineral dan 5 kendaraan lainnya di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat mengarah ke Jakarta. Akibatnya 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka. Korban tewas dievakuasi petugas ke RSUD Ciawi untuk diotopsi. Sementara korban luka saat ini juga masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit yang sama. 3 dari 11 korban luka telah diperbolehkan pulang. Petugas masih mengidentifikasi korban tewas untuk nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Petugas juga masih memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir truk air mineral.
Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan di tol Ciawi 2, gerbang tol Ciawi 2, dan sudah ada rekan kami yaitu Adisti Arifah di Rumah Sakit Ciawi saat ini. Selamat pagi Adisti, setelah kecelakaan dan evakuasi dilakukan, seperti apa kondisi korban yang masih di rumah sakit saat ini? Ya, baik. Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Seluruh korban jiwa dari insiden kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat dilarikan ke RSUD Ciawi, dan total ada sebanyak 8 orang korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut, di mana 8 orang ini masih dalam proses otopsi. Namun informasi yang kami dapatkan sudah teridentifikasi jenis kelamin, di mana ada sebanyak 7 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan. Sementara untuk identitas dari korban jiwa ini belum seluruhnya dapat diketahui, namun ada 1 orang ini yang diketahui jenis kelamin laki-laki dengan inisial B yang merupakan warga Sukabumi, di mana pada saat terjadinya kecelakaan B di dalam kendaraannya bersama rombongan ini tengah menuju ke arah Jakarta. Sementara dalam insiden tersebut juga ada 11 orang yang mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penanganan secara intensif di RSUD Ciawi juga, dan sampai saat ini juga informasi terbaru yang kami dapatkan sebanyak 5 orang sudah diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, sementara sisanya ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan terkait kondisi terkini di RSUD Ciawi juga kami melihat memang sudah ada sejumlah keluarga yang berdatangan, tentunya juga masih menunggu informasi resmi dari rumah sakit terkait identitas dan juga identifikasi dari korban jiwa khususnya dalam kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi. Dan dari 8 orang korban jiwa ini, informasi sementara yang kami dapatkan, 6 diantaranya ini merupakan mereka yang berada di dalam kendaraan, sementara 2 orang lainnya ini merupakan petugas yang tengah bertugas di gerbang tol Ciawi. Dan kondisi korban jiwa pada saat dievakuasi ke RSUD Ciawi ini memang dalam kondisi yang cukup tragis, sehingga tentunya untuk proses identifikasi ini butuh lebih lanjut dan lebih dalam, begitupun juga untuk proses otopsinya. Dan kita ketahui kecelakaan maut tadi terjadi di gerbang tol Ciawi 2 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, di mana kecelakaan ini melibatkan sebanyak 6 kendaraan, yakni diduga 1 truk tronton bermuatan galon air mineral yang mengalami kondisi remblong sehingga tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Dan akibat dari kecelakaan tersebut, sebanyak 3 gerbang tol ini mengalami kondisi rusak yang cukup parah sehingga terpaksa harus ditutup. Namun 4 diantaranya ini sudah dibuka dan dapat dilalui oleh kendaraan secara normal, khususnya untuk yang menuju ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari pihak RSUD Ciawi terkait bagaimana update ataupun juga kondisi terkini baik itu dari korban jiwa ataupun juga korban luka-luka. Dan terakhir kami juga mendapatkan informasi untuk supir truk sendiri ini masih mengalami kondisi luka yang cukup parah. Bahkan terakhir kami mendapatkan informasi bahwa supir truk ini belum sadarkan diri sehingga masih menunggu waktu untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Bayu. Baik, terima kasih banyak reporter Adisti Arifah dan juga juru kamera Sadu Santobudi yang bertugas. Terima kasih atas informasinya teman-teman. Jaga keselamatan, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, usai polemik pembatasan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke istana. Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala membahas subsidi gas LPG dan isu nasional lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah Kementerian SDM melarang pengecer gas 3 kg kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Usai menghadap Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Bahlil mengaku mendapat mandat terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Lewat mandat tersebut, Kementerian SDM memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. Nantinya para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. Ya Pak JK ngomong tentang LPG,
bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer yang membuat kelangkaan terjadi di sejumlah wilayah. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang warga tiba-tiba protes keras saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak. Kami menghormati negara kami. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak, langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul, industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.